Salam sehat, salam cerdas, Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan lagi tutorial video selanjutnya. Kita akan mempelajari fitur lainnya dari activity or resource ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa login ke elok, kemudian masuk ke course, dan di administration kita jangan lupa turn editing on. Baik. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan fitur yakni activity and resource ya. Saya akan menjelaskan fitur ya, ini feedback ya. Feedback ini seperti yang saya jelaskan di awal di macam-macam activity and resource ya, penjelasan awal. Jadi feedback ini fungsinya untuk menampung umpan balik dari mahasiswa atau orang yang masuk ke dalam course ini, bisa juga dengan guest, tamu, atau mungkin guest teacher ya. Nah, kembali saya ingatkan, feedback ini, fitur feedback ini juga digunakan untuk ya semacam membuat mini survei. Nah, bedanya apa sama survei ini? Nah, kalau survei ini seperti yang saya jelaskan, jadi untuk fitur survei ini dia sudah menggunakan instrumen survei penilaian lingkungan pembelajaran online yang sudah terstruktur. Tidak bisa kita customize, misalnya kita ingin membuat penilaian seberapa, misalnya dalam skala 1 sampai 10 itu berapa suka sama course ini. Nah, itu tidak bisa ya. Itu hanya bisa digunakan dengan fitur feedback ya. Kemudian di fitur feedback ini juga kita bisa ya menghimpun data-data terkait dengan survei-survei custom atau buatan kita sendiri. Kita coba aja ya, ketik add feedback. Seperti biasa di awal nama, misalnya kita mau bikin umpan balik sesi 1. Deskripsi seperti biasa, deskripsi. Availability seperti biasa, dari kapan sampai kapan. Kemudian question and submission settings. Record username ini apa kita ingin mengetahui bagaimana atau siapa yang mensubmit feedbacknya, atau kita ingin anonimus, artinya tidak mengetahui atau random lah istilahnya, tidak ada nama dari yang submit feedback ini. Apakah allow multiple submission, misalnya satu orang bisa memberi feedback berulang-ulang. Enable notification, apakah kalau misalnya sudah disubmit ada notifikasinya. Atau number question, apakah misal kita ingin membuat pertanyaan itu apakah ada dikasih nomor secara otomatis atau kita nomor secara manual. After submission, apakah diberikan analysis page. Analysis page ini mungkin bisa untuk ya menganalisa ya jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh para pemberi feedback, atau kita punya completion message, misalnya terima kasih Anda sudah mengisi feedback, kita bisa isi sini. Link to next activity, misalnya habis mengisi feedback, dari pengisi feedback akan langsung diarahkan ke laman yang dituju. Kita bisa kopas alamat webnya, linknya ke link to next activity. Account module setting, restrict access, text, dan kompetensi ini jarang kita atur seperti fitur-fitur lainnya. Oke, kalau sudah kita coba ya save and return to the course. Setelah save and return to the course, kita tunggu dulu loading ya. Biasanya dia ada di bawah topik ya, tadi kita ada di bawah topik 1 umpan basis. Saat kita masuk ke dalam, kemudian untuk pembuat kuis nanti ya bisa ada menu overview, edit question, templates, analysis, so response ya. Kita ke menu edit questions, kita bisa add questions, bisa add a page break, misalnya kita ingin membuat jeda laman, misalnya ada 2 laman nih untuk feedback. Captcha untuk memastikan bahwa tidak diisi oleh robot ya. Information label, informasi, kalau ada informasi. Label itu untuk menambah sentuhan-sentuhan HTML. Longer text answer, jadi misalnya kita mau menambah pertanyaan yang jawabannya panjang, essay ya. Multiple choice,
Ini nanti kita bisa membuat multiple choice rate. Jadi nanti dia bentuknya apa namanya, rating ya, 1 sampai 0 sampai 10. Number answer untuk jawaban yang khusus diisi harus dengan nomor. Short text answer jadi terbatas ya. Kalau long text answer mungkin bisa 400 kata, short text answer mungkin terbatas hanya 50 kata atau 100 kata, 100 karakter atau 50 karakter. Kalau long text answer bisa banyak ya, 500 karakter mungkin. Oke, misalnya kita add multiple choice ya. Oke, required atau tidak? Maksudnya pertanyaan ini wajib atau tidak? Ya, misalnya wajib. Question, pertanyaan apa? Label, apakah mungkin ada keterangan terkait soalnya. Multiple choice tipenya apa? Single answer, multiple answer kalau misalnya bisa milih jawaban bicara satu. Multiple choice. Lalu kemudian adjustment, apakah mau jawabannya vertikal atau horizontal. Height, not selected option, apakah kalau nanti tidak dipilih bisa di hide. Dengan analysis empty submit, apakah kalau misalnya feedbacknya tidak dijawab, apakah tidak perlu dianalisa. Kalau no berarti tetap dianalisa ya. Kalau do not analyze, yes, berarti nanti ketika ada pemberi feedback yang tidak memberikan jawaban, itu tidak ikut analisa. Multiple choice value. Nah, multiple choice value jadi di sini nanti untuk cara mengisinya adalah begini. Misalnya kita ingin buat 5 pilihan ya. Ada misalnya nomor 1 adalah ya, 2 tidak, tidak tahu, ragu-ragu, mungkin ya, ini hanya asal ya. Kemudian use one line for each answer, jadi dia akan otomatis ya, dia punya, jadi kalau misalnya satu line itu untuk satu jenis jawaban ya. Kita 5 line berarti 5 jenis jawaban. Pertanyaannya, kita belum bikin pertanyaan ya. Apakah Anda suka materi di elok ini? Ya, coba ya kita save question. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Not selected, itu artinya tidak yang memilih ya, tidak tahu, ragu-ragu, mungkin. Kita bisa edit question ya. Required, dia akan ada tanda pindah sini, misalnya edit question, misalnya hide the not selected option ya. Misalnya, jadi harus menjawab di antara 5 ini ya. Kita coba yes, terus save change to the question. Ya, hilang ya. Jadi harus menjawab. Atau kalau tidak menjawab, nanti dia tidak akan teranalisa. Misalnya kita jawab ya, tidak tahu, seperti itu. Terus kemudian nanti kita ke analysis, nanti bisa export to the Excel. Kalau templates ini bisa menggunakan templates pertanyaan yang sudah dibuat, mungkin kalau ada dari lain. So responses karena belum ada ya. Baik, seperti itu untuk fitur feedback. Jika masih ada pertanyaan, bisa disampaikan pada tenaga pendidik atau kepada saya. Terima kasih sudah mengikuti video tutorial terkait feedback. Silakan tonton video-video lainnya untuk mengetahui tutorial dari fitur-fitur lainnya yang ada di Elok KPMK. Terima kasih, salam sehat, salam cerdas.